yang diduga itu merupakan makam Korolus Wiryokuno yang banyak disebut Kiai Pahing, yang merupakan putra ketiga dari Pangeran Cokrokusumo, cucu dari Sultan Cakradiningrat II atau Sultan Manggala II ya. Beliau memutuskan untuk masuk Kristen karena desakan ekonomi dan jauhnya tempat beribadah membuat Cornelius Wiryokuno dan keluarganya mempunyai keinginan memiliki desa sendiri. Adapun daerah yang menarik perhatian yaitu sebuah hutan keracil di dekat daerah Kecamatan Ngoro yang sekarang menjadi Kecamatan Mojowarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Telusuri Nusantara. Di kesempatan kali ini saya akan menelusuri sebuah tempat di mana tempat atau desa ini merupakan desa kuno di masa lalu yang ada di Kabupaten Jombang, tepatnya di Kecamatan Mojowarno ya. Dan di sini kita akan menelusuri jejak-jejak peninggalan leluhur dari adanya kampung-kampung yang ada di wilayah Mojowarno. Jadi dulunya Mojowarno sendiri merupakan sebuah hutan yang dinamakan hutan keracil ya, yang menjadikan desa-desa di wilayah Kabupaten Jombang, tepatnya di Kecamatan Mojowarno ini, mulai dari Mojowarno, Mojowangi, dan Mojoroto. Dan kita akan menuju belok ke kanan. Jadi terlihat di sini merupakan sebuah perkampungan Kristen ya. Jadi mayoritas warga di Kecamatan Mojowarno ini hampir rata-rata Kristen ya. Karena di sini banyak sekali peninggalan-peninggalan Belanda di masa lalu, mulai dari gereja kuno dan juga rumah sakit Kristen juga ya, yang kemungkinan juga kuno. Dan di sebelahnya, mari kita coba lihat bagian kanan. Nah, di situ ada sebuah sekolahan dan juga gereja. Nah, gereja ini sudah berusia kurang lebih ratusan tahun ya teman-teman. Jadi teman-teman, kita akan coba putar balik dan kita akan mencari sebuah makam keramat dan juga makam leluhur dari warga Kristen atau yang pembabat alas desa ini ya, dimana beliau adalah orang pertama yang menyebarkan agama Kristen ya di lokasi Kecamatan Mojowarno ini. Jadi teman-teman, kita akan menuju ke lokasi makam Korolus Wiryokuno yang terletak tidak jauh dari lokasi makam desa ini ya. Jadi jaraknya juga sama gereja, tidak jauh juga. Kita akan belok ke kanan ya, ini teman-teman. Jadi kita akan belok ke gang kecil ini ke sebelah kanan. Jadi posisi perempatan itu kalau dari arah pabrik gula Cukir kita lurus saja masuk gang. Namun kalau kita dari arah Kecamatan Mojoaku, kita kalau sudah sampai ke lampu merah atau sudah berada di lampu merah, kita belok ke kiri. Jadi ada gang kecil menuju ke timur. Kurang lebih jaraknya berapa kilo ini mas? Iya, ini dari lokasi ini, dari jalan raya itu tadi 2 kilo ya teman-teman. Jadi kita menuju ke timur, ini persawahan ya teman-teman. Ini kemana mas? Nah, jadi kita langsung menuju ke kanan di sebuah jalan cor di pematang sawah. Dan lokasinya ini tepat sekali berada di belakang rumah sakit teman-teman, rumah sakit Kristen ya, terlihat di sebelah kanan. Lalu kita mengikuti jalan cor ini ya. Jadi kita diantar oleh salah satu
teman kita yang sudah mengetahui lokasi ini, dan beliau tuh rumahnya juga sini ya. Ini kita lurus ke sana. Apa di sana ada kampung, Mas? Ya, nggak ada. Jadi di sana itu sudah nggak ada kampung ya. Sawah-sawah, persawahan aja ya di sana. Nah, memang Kecamatan Mojowarno ini merupakan wilayah yang sangat istimewa ya, karena ada peradaban besar di masa lalu, baik itu perkembangan Kristen yang hingga saat ini masih berkembang, dan juga peninggalan-peninggalan Belandanya masih banyak sekali, mulai dari gerejanya, sekolahan, dan juga rumah sakit. Itu masih ada dan masih lestari hingga saat ini, dan berfungsi sesuai fungsinya dari zaman dahulu hingga sekarang. Nah, sepertinya ada di depan sana teman-teman, di sebelah kanan banyak seperti makamnya memang dipijing ya, khas-khas ala Kristen seperti itu. Dan ini konon bercampur ya sama makam Islam juga ya Mas ya. Lewatnya gimana ini? Jadi ini beberapa itu bisa dilihat. Ini ada sebuah pemandangan. Coba kita sampai sini dulu. Kita coba lihat seperti apa lokasi di wilayah ini. Karena cukup unik teman-teman. Kami perlihatkan di mana di dalam itu ada sebuah patung-patung. Ada patung seperti Yesus ya. Dan juga Bunda Maria atau malaikat kecil. Nah, jadi seperti ini teman-teman, sangat unik sekali ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu, jadi di tengah itu ada Yesus dan di sekelilingnya itu merupakan patung wanita ya teman-teman. Dan ini buah mojo ya sepertinya. Apa jeruk ya? Mojo ya, ini besar sekali teman-teman. Nah itu ya, seperti memberikan persembahan itu. Semua wanita membawa trompet, dan di tengah di bagian sini ini merupakan Tuhannya ya, Yesus. Jadi kita akan lanjut teman-teman menuju ke sana lebih dalam. Jadi kalau yang makam Kristen menghadap ke selatan utara ya. Dan yang Islam menghadap ke barat timur. Hadap ke barat timur ya. Jadi seperti ini pemandangan. Coba kita akan berjalan menuju ke sebelah sana ya teman-teman. Yang diduga itu merupakan makam Korolus Wiryokuno. Nah, beliau itu lahir di Bangkalan teman-teman pada tahun 1809. Jadi beliau bernama aslinya itu Raden Pahing, nama kecilnya, yang merupakan putra ketiga dari Pangeran Cokrokusumo atau R. Abdur Rashid, cucu dari Sultan Cakradiningrat II atau Sultan Bangkalan II ya teman-teman. Jadi lokasi makamnya itu berada di atas sana teman-teman. Nah ini banyak sekali makam-makam kuno Kristen yang sebagian mempunyai nama-nama seperti Belanda ya teman-teman. Jadi coba kita akan melihat seperti apa lokasi dari tempat ini teman-teman. Nah jadi rata-rata ada yang bernama seperti Belanda seperti itu ya teman-teman, seperti ini. Nah jadi sangat unik sekali karena beliau adalah keturunan dari Sultan Bangkalan II ya, yang mana sangat tersohor, yang banyak disebut Kiai Pahing Wiryokuno.
Sejak kecil memang ia sering sekali mempunyai atau mencari ilmu kanuragan dan ilmu kebatinan ya teman-teman, karena dia sendiri pemahamannya kehormatan manusia akan dimiliki apabila dia memiliki ilmu-ilmu tersebut ya. Jadi memiliki keilmuan seperti itu, dan banyak bisa terlihat di sini foto beliau Kiai Pahing, atau nama baptisnya itu Korolus Wir atau Raden Aryo Korolus Wirjoguno. Ini merupakan penamaan bahasa Jawa kuno ya. Nah, jadi di depan sini juga ada seperti kotak, entah kenapa ini. Di sini juga ada seperti makam-makam yang memang kalau kita melihat itu berbeda ya teman-teman, daripada makam-makam Islam. Dia itu lebih besar-besar dan dikejing, arah hadapnya juga bebas ya. Nah, jadi di sekeliling ini juga banyak sekali teman-teman. Seperti ini, kita coba melihat. Banyak nama-nama yang memang nama kuno ya teman-teman. Sejak kecil memang Aryo Wiraguna ini selalu mencari ilmu-ilmu yang bersifat kanuragan teman-teman. Dan dia itu berguru menjadi dalang kepada Pak Kunto dari desa Karungan ya. Karena kesungguhan dan kepandaian, maka dia berhasil menjadi dalang yang tersohor di Sidoarjo dan Surabaya. Nama Pahing akhirnya diberi tambahan menjadi Wiryoguno. Jadi beliau itu menikahi janda ya yang bernama Supina, putri Kiai Sardo. Menguasai ilmu yang selama ini dia miliki itu tidak membuatnya berhenti mencari dari pelosok Surabaya sampai dengan pelosok Banyuwangi. Dan pada suatu ketika ia mendapatkan penglihatan bahwa ilmu sejati yang sangat ampuh dan mampu membuat manusia hidup damai, sejahtera dan kuat, yaitu ilmu mushaf gaib. Jadi perjalanan mencari ilmunya sungguh luar biasa ya. Jadi perjalanan mencari ilmunya sampai ke Ngoro dan bertemu dengan guru Kolen, seperti itu ceritanya. Dan ia sangat tertarik mendalami ilmu tersebut ya, yang akhirnya ajaran Kristen yang seiring disebut putra Allah oleh orang Nasrani, yaitu saat itu sepulang dari Ngoro, Wiryoguno menjelaskan apa yang diperoleh kepada sanak keluarganya untuk mendalami ilmu yang dia peroleh, yang saat itu menemui Johannes MD di kampung Bogongan, Ngagel, Surabaya. Dan akhirnya beliau memutuskan untuk masuk Kristen. Nah, memang penuh kontroversi ya saat itu, hingga banyak orang di desanya memusuhi beliau, karena selain itu desakan ekonomi dan jauhnya tempat beribadah membuat Cornelius Wiryoguno dan keluarganya mempunyai keinginan memiliki desa sendiri. Adapun daerah yang menarik perhatian yaitu sebuah hutan keracil di dekat daerah Kecamatan Ngoro yang sekarang menjadi Kecamatan Mojowarno. Seperti itu. Dan Cornelius Wiryoguno berhasil menerima surat izin atau untuk membabat hutan dari residen Surabaya. Selanjutnya rombongan keluarga ini mengantarkan surat tersebut kepada asisten residen Dendeles di Japan, Mojokerto, dan Wedana, Wirosobo, yang sekarang menjadi Mojo Agung, Jombang.
dengan diantara kepala desa Miagan bernama Wirogiro dan 2 orang jineman atau polisi hutan ya, lalu menuju ke pedukuhan yang ada di sekitar hutan Keracil yang bernama Dagangan, di mana di sana mereka bertemu dengan Ditotruno yang telah dia kenal sewaktu di Ngoro sebelumnya, dan ternyata Ditotruno telah diusir karena kesalahannya kepada tuannya Kolen, JL Kolen ya, bukan karena masalah baptisan. Mereka hidup secara berpindah-pindah ke utara desa Ngoro menuju hutan Banyeman, hutan Gebang Kelanting, kemudian masuk ke hutan Dagangan sekitar 1843, selatan hutan Keracil ya lokasinya, karena di sebelah sana, di lokasi sebelah selatan itu merupakan kecamatan Ngoro ya teman-teman. Jadi untuk membuka hutan yang sangat luas ini tidak bisa dilakukan dengan menebang pohon sendiri tanpa perencanaan dan kerjasama. Oleh karena itu Carolus Wiryokuno berunding dengan Ditotruno untuk membuka hutan Keracil, dan ini ada 3 makam. Nah, seperti ini, ada yang sudah lama sekali, namanya pun sudah terpisah-pisah ya teman-teman. Ya, semoga bisa menghibur dan menjadikan pelajaran hidup bagi kita semua, bahwa ada kisah-kisah yang begitu mendalam yang terjadi sebelum Kiai Pahing ini menuju ke wilayah Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Dari Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.